Berlatar di bagian utara negara Suriah, lebih tepatnya di kota Raqqa, terlihat seorang wanita bernama Beth, yaitu seorang agen rahasia Perancis yang sedang ditugaskan melakukan pengintaian taktis. Tugasnya adalah mengamati rutinitas seorang wanita lokal yang mengenakan burka, yang selalu datang setiap hari membawa roti dan mengetuk pintu rumah target bernama Abu Bakar. Dan melalui pengamatan inilah, Beth berhasil mengidentifikasi kode atau pola ketukan khusus yang selalu digunakan wanita tersebut untuk memberi tanda kepada keluarga Abu Bakar, sang pemilik rumah, yaitu targetnya Beth. Setelah menghafal pola ketukan pintu, Beth pun segera memulai aksinya. Untuk menghindari kecurigaan di wilayah konflik, ia pun mengenakan burka yang sama, menyamar sebagai wanita pengantar roti sebelumnya, dan ia pun berhasil mendekati lokasi dan mengetuk pintu menggunakan pola ketukan yang sama. Dan begitu pintu dibuka, aksinya saat itu ternyata dipantau secara live menggunakan kamera kecil yang tertempel di pakaian Beth. Dan setelah menghabisi beberapa pria di dalam sana, tim operasi di Markas Pusat Badan Intelijen Luar Negeri Prancis atau disingkat DGAC akhirnya mengonfirmasi bahwa sosok di dalam rumah tersebut benar adalah Abu Bakar, yaitu target yang selama ini mereka buru. Identité confirmée. Namun begitu Beth selesai menghabisi Abu Bakar, situasi berubah mengerikan ketika direktur operasi bernama Joanna Walter tiba-tiba memberikan perintah yang sangat kejam, memerintahkan Beth untuk menghabisi siapapun yang berada di dalam sana, termasuk anggota keluarga target, bertujuan untuk menghilangkan saksi mata. Namun karena tidak tega menghabisi para wanita dan anak-anak, Beth pun mengabaikan perintah dengan segera keluar dari rumah tersebut. Namun siangnya agent lain yang sepertinya sudah berada di sana tiba-tiba meledakkan sebuah tas yang berisikan bom. 6 bulan kemudian setelah kejadian berdarah di Raqqa, Beth yang tidak bisa lagi menanggung beban moral atas perintah kejam Joanna Walter, ia pun memutuskan melarikan diri ke sebuah kota pelabuhan di pesisir Maroko, hidup dan damai bersama tunangannya bernama Ilyas yang merupakan seorang polisi Maroko atau polisi lokal. Selama tinggal bersama tunangannya di kota Essaouira, Maroko, Beth yang diketahui kini bekerja sebagai instruktur selancar, ternyata masih sering mengalami mimpi buruk masa lalunya. Ilyas yang mengetahui hal itu mencoba memintanya untuk bercerita. Namun Beth selalu menutupi kecemasannya dan meyakinkan Ilyas bahwa dia baik-baik saja. Sementara itu di tempat lain, sebuah pengkhianatan terungkap di dalam internal sindikat kriminal besar asal Timur Tengah. Nasim, salah satu anggota organisasi tersebut, diinterogasi dan dihajar secara brutal oleh anggota keluarganya sendiri. Sambil mengerang kesakitan, Nasim yang sudah tak tahan dianiaya, akhirnya mengakui perannya yang selama ini menjadi informan bagi seorang polisi lokal. Namun yang mengejutkannya, polisi lokal tersebut ternyata Ilyas, tunangannya Beth. Papa, il t'aimait beaucoup, hein, Nassim, de trahir la famille comme ça, là. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, Nasim langsung dihabisi saat itu juga. Di keesokan paginya, ketika Beth sedang berada di teras sebuah kafe bersama Ilyas untuk sarapan, tak jauh dari sana terlihat dua pria kakak beradik yang ternyata bernama Kamal dan Rami, yang saat itu sedang mengintai Beth dan tunangannya. Dan tepat di saat Beth akan memesan makanan meninggalkan Ilyas, Kamal dan Rami segera menaiki motornya menuju kafe tersebut. Dan saat sudah berada di sana, Kamal yang berada di belakang dengan cepat melepaskan tembakan brutal ke arah Ilyas.
Beruntung ancaman peluru yang sempat bersarang di tubuh Ilyas hanya membuatnya koma. Namun meskipun demikian, hal itu tetap saja membuat Beth cemas dan merasa terpukul, dan ia mulai bertanya-tanya siapa pelaku dan apa keterlibatan Ilyas hingga membuat nyawanya terancam. Hingga tak berapa lama salah seorang polisi yang merupakan rekan Ilyas bernama Reda datang menjenguk, dan saat itulah ia menginformasikan identitas para pelaku penembakan, yaitu Khoury bersaudara yang ternyata putra dari bos kriminal bernama Mansour Khoury. Mansour Khoury bukan sekedar kepala keluarga, ia adalah dalang utama di balik seluruh jaringan perdagangan senjata ilegal yang membentang dari Timur Tengah hingga Afrika Utara. Di momen itu Reda memberitahu Beth bahwa Ilyas mengetahui pengiriman senjata ilegal skala besar yang dilakukan oleh Mansour. Adapun informasi itu Ilyas dapatkan dari Nasim, yaitu salah satu keluarga dekat Khoury yang selama ini berkhianat menjadi informan bagi Ilyas. Sehingga ketika keluarga Khoury mengetahui hal itu, mereka pun menganggap Ilyas sebagai ancaman, dan itulah alasan kenapa Ilyas akhirnya menjadi target eksekusi kedua putra Mansour. Namun sayangnya karena kurangnya bukti, hakim menolak mengeluarkan surat penangkapan terhadap Kamal dan Rami. Menyadari bahwa nyawa tunangannya masih terancam jika keluarga Khoury mengetahui Ilyas selamat dari penembakan tersebut. Untuk menjamin keselamatannya, Beth meminta bantuan Reda untuk memindahkan Ilyas di sebuah apartemen rahasia, yaitu sebuah tempat yang jauh dari pantauan otoritas resmi maupun sindikat Khoury. Je sais qu'Ilyas travaille depuis un moment sur Mansour Khoury, le père de ceux qui ont fait le coup. Il dit qu'il n'a pas les preuves nécessaires pour autoriser leur arrestation. Je t'envoie l'adresse de l'appart que j'avais quand je suis arrivée à Essaouira. On peut planquer Ilyas là-bas. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi keberadaan Kamal dan Rami yang berada di sebuah tempat sauna, Beth saat itu juga menyambangi lokasi tersebut dan melumpuhkan para penjaga yang mencegatnya masuk. Je viens voir les frères Khoury. Setelah melumpuhkan para penjaga, Beth dengan segera menyusuri ruangan demi ruangan, sampai akhirnya ia pun menemukan Khoury bersaudara yang sedang sauna. À genoux. À genoux. Setelah Beth berhasil menghabisi Kamal dan Rami, tak lama kemudian polisi tiba di lokasi, namun Beth hanya bisa pasrah tanpa berniat melakukan perlawanan. Reda yang juga saat itu datang ke lokasi seakan tak percaya melihat kebrutalan Beth, namun ia cukup memaklumi bagaimana psikologis yang sedang dialami oleh wanita itu. Keadaan semakin memanas ketika berita tewasnya Khoury bersaudara sampai ke telinga ayahnya. Kematian Kamal dan Rami membuat ayah mereka, Mansour Khoury, tentu saja sangat terpukul dan murka, sampai-sampai seorang pelayan menjadi korban kemurkaannya. شكون؟ فرنساوية مرت بوليسي في الصويرة شفتوها في الحمام ديال الجمال. Mansour kemudian menghubungi rekan bisnis gelapnya yang merupakan seorang pedagang karpet, seorang pria parubaya yang dipanggil dengan sebutan Le Français alias si orang Prancis, di mana Mansour meminta bantuan Le Français untuk mencari tahu dalang di balik kematian kedua putranya. Beberapa waktu kemudian berlokasi di Paris, Joanna Walter terlihat panik saat mendapatkan informasi dari Le Français tentang kematian dua putra Khoury. Ia pun segera memasuki ruangannya, lalu mencoba melakukan verifikasi, dan saat itulah muncul informasi tentang Beth. Mereka kemudian menduga kematian Khoury bersaudara didalangi oleh mantan ejen mereka sendiri yang telah menghilang sejak operasi di Raqqa. Dan saat itulah terungkap sebuah fakta, di mana kekacauan ini terhubung dengan permainan badan intelijen DGSI itu sendiri, di mana Mansour Khoury selama ini bertindak sebagai aset intelijen atau informan tingkat tinggi bagi DGSI. Sebagai gembong senjata yang memiliki akses ke berbagai kelompok radikal di Timur Tengah, Mansour memberikan informasi krusial kepada intelijen Prancis untuk membantu mereka melacak teroris seperti kasus Abu Bakar di Raqqa. Dan sebagai imbalannya, DGSI membiarkan operasi perdagangan senjata Mansour tetap berjalan, bahkan tanpa gangguan hukum internasional. Namun mengetahui Mansour kini tengah berduka atas kematian kedua putranya yang tewas di tangan seorang wanita Prancis, salah seorang petinggi DGSI dan juga Joanna sebagai direktur operasional, tentu saja merasa khawatir karena mereka yakin Mansour tidak akan melanjutkan kemitraan rahasia ini lagi. Petinggi DGSI akhirnya mengirim Joanna ke Maroko untuk melakukan negosiasi langsung.
sekaligus menjaga hubungan baik tetap berjalan dengan Mansour Khoury. Va rejoindre le français à Marrakech, allez voir Mansour et présente-lui nos condoléances. Explique-lui, seconde-le, et donne-lui ce qu'il veut. Ciao. Très cher ami, je tenais à vous présenter nos plus sincères condoléances. C'était elle, Araka. J'avais dit pas de témoin. Elle s'en est sortie par miracle. Mais elle ne fait plus partie de la maison. Elle sait seulement que c'était le plus gros trafiquant d'armes pour Daesh. Mais elle ne sait rien de nous. Vous avez fait une grave erreur. Laisse-nous faire. Sementara itu di dalam penjara Maroko, Reda menghampiri Beth, memberitahunya bahwa Ilyas saat ini aman bersama seorang perawat bernama Nora. Namun berita buruknya adalah nasib Beth kini berada di ujung tanduk, karena dalam 3 hari ke depan, ia akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Dans 3 jours, tu seras transféré à Ainsbar. 3 hari kemudian proses pemindahan Beth pun dimulai. Namun entah kenapa Beth merasa sesuatu yang buruk bakalan terjadi. Dan benar saja, penjara kecil tersebut tiba-tiba diserang oleh oknum suruhan Joanna. Comment recevoir le transfert? Ok. Kekacauan pun terjadi, penjaga dihabisi tanpa ampun, sementara Reda hanya bisa pasrah membuka pintu sel ketika pistol tertodong tepat di wajahnya. Begitu pintu sel terbuka, salah seorang penculik menyuruh Beth untuk segera keluar. Namun begitu si penculik lengah, Beth dengan cepat merebut pistolnya dan berhasil keluar dari gedung penjara. Namun sangat disayangkan Yasin justru tewas dihabisi saat itu juga. Melihat seorang pengendara motor yang baru saja memarkirkan motornya tepat di depan gedung penjara, Beth dengan terpaksa merampas motor tersebut, lalu melarikan diri dari kejaran para penculik. Saat Beth terpojok di atas sebuah benteng, ia dengan terpaksa nekat terjun bebas di bebatuan karang di bawah sana, lalu menghilang sekejap bak ditelan ombak. Malam harinya, Beth memutuskan keluar dari pantai. Dengan tubuh penuh luka, ia berjalan menuju lokasi apartemen rahasianya, dan di keesokan paginya ia pun terbangun dan baru sadar bahwa tadi malam ia jatuh pingsan begitu tiba di apartemen tersebut, dan kemudian dirawat oleh Nora. Comment va, Elias? Toujours inconscient. Saat ia terbangun, ia menemukan kondisi Ilyas tunangannya yang masih belum ada tanda-tanda mengalami kemajuan. Namun meskipun demikian, ia cukup lega karena lokasi apartemen ini cukup terpencil, sehingga aman buat Ilyas untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya. Beberapa saat kemudian setelah memandangi tubuh Ilyas yang terbaring tak berdaya, sebuah energi yang entah datang dari mana, memaksa Beth untuk segera mengeluarkan seluruh senjata yang selama ini ia simpan. Kemudian ia menyalakan komputernya, mengirim sebuah pesan kepada seseorang untuk bertemu besok hari, dan membawa segepok uang yang dimasukkan ke dalam tasnya. Sementara itu di ruang kontrol Badan Intelijen di GSI di Paris, ternyata tim berhasil menyadap komunikasi Beth. Sam lui a donné rendez-vous demain à midi. Et elle vient de lui répondre. Joanna, elle est vivante. On a intercepté une communication. Sam doit être en route pour Essaouira. Il a rendez-vous avec Bat demain midi. Sementara itu Mansour yang mengetahui Joanna telah gagal menghabisi Beth. Dengan sangat marah, ia menghubungi Joanna dan langsung mengancam pihak intelijen, mengatakan bahwa jika dalam 24 jam Beth tidak segera ditemukan dalam keadaan hidup ataupun mati, ia akan membongkar semua rahasia kotor kerjasama mereka, yang mana hal itu membuat Joanna terlihat begitu sangat ketakutan. Ou vous me la donnez, ou je vous fais tous tomber.
C'est pas la peine, je m'occupe de lui. Va ma chérie. Keesokan harinya, Beth berpamitan kepada Nora yang selama ini telah merawat Ilyas. Ia kemudian menuju atap sebuah kafe untuk menemui Sam, yaitu asisten Joanna yang juga merupakan sahabat lamanya saat Beth masih aktif di agensi. Diketahui bahwa Sam sebenarnya menolak kebijakan Joanna yang ingin mengorbankan Beth demi menjaga aliansi dengan Mansour Khoury. Dalam pertemuan rahasia ini, Sam memperingatkan Beth bahwa identitasnya telah bocor dan kini ia menjadi target utama perburuan internasional yang diperintahkan langsung oleh Joanna. Jolies images du Magic Hour. Zoomez plus. Ça va être compliqué de les repérer là, ils peuvent être sous les pergolas ou sous le paraciel. Faut que tu partes. Passez-moi, Johanna. Oui? On voit rien, c'est impossible. Justement, j'ai suivi Johanna. Elle m'a conduit à Mansour. C'était lui sa source, depuis Raqqa. Entre-temps, c'est devenu le plus gros fournisseur d'armes de Daesh. Johanna va tout faire pour le protéger. Un café? J'arrive avec du renfort, on va les cueillir. C'est lui qui est chargé de traiter avec Mansour. Il se fait appeler le Français. Il vend des tapis. Il a un magasin dans les souks de Marrakech. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Namun meskipun demikian, Beth tidak serta-merta percaya begitu saja pada Sam. Di mana hal itu terbukti, ia sempat memasukkan obat bius ke minuman sahabatnya tersebut, bahkan meminta Sam untuk tidak ikut campur dalam misinya memburu Mansour dan antek-anteknya. Di waktu yang bersamaan, pihak agensi ternyata sedari tadi sedang melacak keberadaan Beth menggunakan satelit canggih mereka. Namun mereka terkecoh memasuki kafe yang salah, karena terlihat dari atas, atap kafe itu hampir sama, bahkan tak ada bedanya. Regarde, il y a un autre bar qui s'appelle le Windy. Encore. Oublie, on les retrouvera pas. Menyadari mereka telah gagal menemukan Beth, petinggi agensi yang frustasi terpaksa menghubungi seorang agen profesionalnya bernama Alex, memerintahkannya untuk menghabisi Beth baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Sementara itu berbekal informasi dari Sam yang sempat memberitahunya bahwa untuk menemukan Mansour, Beth terlebih dahulu harus memburu Le Français, yaitu seorang penjual karpet yang berada di sebuah pasar kota Marrakesh. Dan tak butuh waktu lama buat Beth untuk menemukan pria parubaya si penjual karpet. Le Français yang kaget saat melihat Beth, saat itu juga kabur ke lantai atas. Le rouge du coquelicot, le bleu du cobalt. Di tengah kejar-kejaran di atas gedung, Beth tidak menyadari kehadiran Alex yang sedari tadi sudah berada di sana dan saat ini tengah mengincar nyawanya. Qu'est-ce qui s'est passé à Raqqa? Ouais. T'as éliminé un trafiquant d'armes pour qu'on puisse mettre Mansour à sa place. Mansour voulait pas de témoin. Et Johanna a accepté. Où est Mansour? À Gaza, au port, terminal C. Et Mansour, il va donner des informations à Johanna en échange. Quand? Ce soir à 22h. On a perdu sa trace, elle a disparu. Elle va aller à Casa. Passez-moi en revue tous les moyens de transport. Begitu Beth tiba di stasiun kereta untuk menuju ke Casablanca, pihak intelijen berhasil melacak keberadaannya melalui kamera CCTV, lalu memerintahkan beberapa agen yang ada di Casablanca untuk melakukan penangkapan saat Beth tiba di sana. Il y a les services marocains. Je m'en charge.
Di malam harinya, Beth akhirnya tiba di stasiun Casablanca. Saat keluar dari stasiun, ia tiba-tiba dikejar oleh sekelompok orang suruhan Joanna. Namun beruntung Beth berhasil menghindar dengan memanfaatkan kereta yang sedang melintas untuk menutupi pandangan para pengejarnya. Ia kemudian segera naik ke taksi dan pergi meninggalkan area stasiun menuju kawasan pelabuhan Casablanca. Di waktu yang hampir bersamaan, Joanna tiba di pelabuhan Casablanca untuk memantau jalannya transaksi. Setelah pihak Mansur melakukan pengecekan fisik dan memastikan seluruh pengiriman senjata lengkap tanpa kekurangan, mereka segera mengirimkan profil beserta data oknum teroris langsung ke ponsel Joanna, di mana para oknum tersebut disinyalir sedang berencana melakukan teror di kota Paris. Saat itulah Joanna tiba-tiba mendapatkan telepon dari Beth yang ternyata sedang berada di atas sebuah kontainer tak jauh dari sana, tanpa ia sadari bahwa Beth tengah membidik tepat ke arah wajahnya dengan senapan laras panjang. Depuis quand la DGSE vend des armes à Daesh? Nous allons sauver des vies. À quel prix? À tout prix. Comme un requin? Mais on n'avait pas le choix. Le choix? Meskipun Beth memiliki kesempatan menembak Joanna dan siapapun yang terlibat di sana, namun ia memilih untuk tetap mengawasi pergerakan mereka guna memastikan kemana data tersebut akan dibawa. Setelah situasi dirasa aman, Joanna pun turun dari kontainer secara perlahan. Namun sial, ia tidak menyadari Alex tiba-tiba muncul menodongkan pistol dan kemudian membawanya kepada anak buah Mansur. Ton flingue. Avance. Melalui sambungan video call, Mansur dengan angkuh menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan tugas anak-anaknya dengan membunuh Beth. Namun siapa sangka sebelum hal itu terjadi, Sam yang entah bagaimana bisa berada di atas sana, tiba-tiba melepaskan tembakan jarak jauh menewaskan beberapa orang anak buah Mansur. Melihat hal itu, Alex dengan cepat berlari menyambangi tempat persembunyian Sam hingga terjadilah baku hantam. Namun sangat disayangkan, Sam harus tergeletak tak berdaya setelah Alex mematahkan tulang lehernya. Meskipun pada akhirnya berhasil menghabisi Alex, namun nyawa Sam tidak tertolong. Sementara itu di tengah perjalanan menuju bandara, Joanna menekan tombol di ponselnya untuk mengirimkan informasi penting identitas para teroris ke kantor pusat intelijen Prancis. Pimpinannya langsung bergerak cepat, memerintahkan semua agennya untuk melakukan penangkapan terhadap para oknum teroris yang berada di dalam daftar tersebut. Keesokan harinya, Beth terlihat sudah kembali ke Maroko dan kini berada tak jauh dari rumah megah Mansur Khoury. Di sana, ia memancing Mansur keluar dengan panggilan telepon, lalu menghabisinya dengan senapan laras panjangnya. Beberapa hari kemudian saat kembali ke apartemen rahasianya, Beth mendapati Ilyas yang pada akhirnya terbangun dari komanya. Meskipun kebahagiaan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata,
Namun rasa takut akan masa lalunya yang kapan saja bisa membahayakan nyawa Ilyas, Beth dengan berat hati memutuskan untuk pergi dan kembali bergabung dengan agensi. C'est ce que j'ai laissé derrière. La peur, le vide, la désolation. Pardonne-moi. Di malam harinya saat Joanna sedang berada di dalam mobil, ia mendengar berita di radio, di mana berkat informasi yang ia dapatkan, pasukan taktis di GSI pada akhirnya berhasil menggerebek 3 sel teroris secara serentak di kota Paris. 8 orang ditangkap, beserta barang bukti bahan peledak. Baiklah teman-teman, segitu dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga kalian terhibur. Saya Richard mohon pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.